Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua bisa melalui ajaran tuntunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui guru-guru kita, ya, melalui para ulama. Karena belakangan ini atau ya mungkin sudah berjalan 10 atau 20 tahun itu gelombang mengabaikan ulama dengan mengatakan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, mengikuti Rasulullah itu betul, nggak ada yang salah. Tapi cara mengikuti Rasulullah itu lewat ulama, bukan langsung ke Rasulullah. Karena kalau langsung ke Rasulullah di level sahabat aja beda-beda tuh. Contoh ada hadis gini. Innal mayyita yub'atsu yaumal qiyamati fi thiyabin. Apa? Innal mayyita yub'atsu yaumal qiyamati fi thiyabin yamutu fiha. Terjemahnya begini terjemahnya. Sesungguhnya mayat, orang yang mati besok dibangkitkan di hari kiamat dengan menggunakan pakaian yang dia pakai. Fi thiyabin yamutu fiha. Itu sahabat sahabat Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Itu waktu mau meninggal minta dipakein baju baru. Ketika ditanya sama keluarganya, kok pakai baju baru? Kenapa? Kan udah mau meninggal, udah sekarat, tapi minta dipakein baju baru. Kalau kita ada orang sakit, terus dia bilang saya pakai baju baru, itu berarti mau meninggal. Kan ada kayak gitu ya, pemahaman gitu. Kalau dulu sahabat Abu Sa'id itu minta dipakaikan baju baru. Ketika ditanya kenapa kok minta dipakaikan baju baru? Aku mendengar, sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit akan dibangkitkan di hari kiamat dengan menggunakan pakaian yang dia pakai waktu dia mati. Sekarang pakaiin saya pakai baju baru. Itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dilaporin ke Aisyah. Begitu udah meninggal, Abu Sa'id telepon ke Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah apa? Rahimallahu Aba Sa'id. Ya, almarhum Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah kasih dia rahmat. Innama aradan Nabi. Yang dikehendaki Nabi, yang dimaksud Nabi bukan pakaian-pakaian ini. Tapi amalahun ladzi yamutu alaiha. Tapi amal, jadi orang itu akan dibangkitkan bergantung amal waktu dia mati. Tuh, itu level sahabat itu beda pendapat. Ya kan, yang satu memahaminya apa kata Nabi, yang satunya nanti dulu. Mandi Jumat, apa hukumnya? Kata Abu Sa'id wajib. Kata Abu Hurairah wajib. Kata Anas bin Malik wajib. Kata Abdullah bin Abbas, enggak. Kata Abdullah bin Abbas, sini. Ukhbirukum, saya ceritakan kepada kamu kaifa bada'al ghusl. Kapan, bagaimana permulaan perintah mandi hari Jumat itu wajib. Cerita sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi waktu Nabi di rumah, ketamuan sahabat-sahabat yang pakai pakaian dari kulit kambing, kulit domba. Begitu azan, Nabi kan langsung ke masjid. Karena pintu rumah Nabi langsung masjid. Smart. Nah, sahabat-sahabat itu ngelihat Nabi langsung ke masjid, langsung masuk ke masjid. Seret. Nah, itu mengganggu. Di sekitarnya langsung bauan. Karena atapnya sahabat, atap masjid itu pendek, masjidnya juga sempit, bau. Nah, Nabi begitu khutbah melihat beganggu itu, langsung Nabi bilang, idza kana yaumul jumu'ati falyaltasi'. Kalau hari Jumat, mandi. Nah, perintah mandi ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya buat itu tuh yang bau. Makanya apa? Kalau orang rumahnya AC,
berangkat ke kantor naik mobil AC, masuk ke dalam kantor AC, kemudian pergi ke masjidnya naik mobil AC, masuk ke masjidnya AC. Nggak ada kewajibannya. Nggak ada. Nah ini, jadi jangankan kita yang orang sekarang, yang zaman sahabat aja itu beda-beda memahami hadisnya. Jadi kalau ada orang sekarang, mohon maaf, dengan angkuhnya, sombongnya langsung, qala Rasulullah, ini Rasulullah berpendapat begini, menurut saya. Wah, menurut saya. Orang itu enggak sama Rasul, menurut saya. Kita menurut ulama. Menurut ulama. Nah, di antara yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala itu selalu menghadirkan ulama-ulama di setiap generasi. Di generasi sahabat ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, ulama-ulama di lakoh sahabat. Tabi'in terus sampai pembesarnya itu ulama 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai hadis yang keberapa, Pak? Ini tekukan saya ada 2 soalnya. Pak Andi. Ya, baik. Seingat saya ini sampai ke hadis yang ke-19 atau 20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Ini udah ini. Ya. Andai. Berarti 20 ya. Apa 21? Oh, berarti tekukan yang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu as-sab'al mubiqati. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqati. Jauhilah sejauh-jauhnya 7 hal yang merusak, yang membahayakan. Apa itu? Yang pertama, asyirka billah, menyekutukan Allah. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Nah, ini juga masalah itu. Hari ini banyak sekali orang dengan mudahnya mengatakan, oh ini syirik, oh syirik. Satu, Nabi SAW ini pernah menyatakan bahwa inni la akhafu, saya itu tidak takut, antusyraka billahi, kamu menyekutukan Allah min ba'di, setelah saya gak ada. Saya tuh gak khawatir. Alias saya tuh, umat saya itu insya Allah jauhlah dari syirik. Umat saya jauhlah dari syirik. Innama atakhawwafu, yang saya sangat khawatir itu adalah apa? Antum besatolakumud dunya, dibentangkan bagimu dunia. Nah itu. Ya. Maka ketika misalnya orang melakukan perbuatan yang dituduh syirik, itu perlu dilihat kembali yang syirik di mananya. Saya mau kasih contoh misalnya. Ini saya punya baji, ya, atau selampe dong, sapu tangan atau sorban. Terus Mas Andi, saya bilang, Mas Andi ini kasih sorban ini ke Pak Rahmat, dia lagi sakit, suruh cium sorbannya, insya Allah sembuh. Syirik bukan? Nah itu salah, itu enggak syirik. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, apa kata Nabi Yusuf? Ilhabu biqamisi hadza, nih bawa baju saya ke ayah saya, dia cium, fartadda basira, dia nanti akan melihat. Benar, dibawa bajunya Nabi Yusuf, dicium sama Nabi Yakub, melek yang tadinya buta. Kita mau nuduh Nabi Yusuf syirik? Enggak, itu kan obat.
Sama kayak kita ke dokter, suruh kata dokter, "Pak, minum ini, minum ini, minum ini." Kita minum sembuh. Yang nyembuhin siapa? Allah. Nah, obat itu baju tadi itu, sorban tadi itu. Inti. Ya, Mas Andi ya. Itu Quran, cek. Ada HP kan? Bawa HP. Ada Qurannya enggak di HP-nya? Bangetan kalau mana. Oh iya. Saya kalau mahasiswa di dalam HP-nya itu harus ada 2 aplikasi, Al-Qur'an dan aplikasi hadis, ya. Al-Qamisi biqamisi. Ini surat Yusuf ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wabu'tuni bi ahlikum ajma'in. Wahai saudara-saudaraku, nih pergi bawa baju saya ini, fa'alquhu ala wajhi abi, taruh di wajah bapak saya, ya'ti basira, nanti dia ngelihat lagi. Ya. Jadi nanti Mas Andi kalau sakit mata, tinggal bawa bajunya Om Rahmat gitu. Izium insyaallah malah tambah belekan. Itu. Jadi nggak boleh kita bilang, wah apa-apa langsung ke Allah. Wah, ini Nabi Yusuf wasilah dengan baju. Wasilahnya dengan baju. Makanya dalam Al-Quran simbolnya wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Iya betul, semuanya kita minta kepada Allah. Tapi mau ke Allah itu kan lewat mana? Ya mau ke istana itu ya lewat Gambir, ada lewat Komang, dan mana ada lewan-lewannya. Ada protokolernya lah. Kira-kira, Pak, itu ada ayat ud'uni astajib lakum. Betul, betul. Kalau tembus doa itu pasti dikabul kalau sampai. Kalau nggak sampai, nggak bisa. Memang ada doa nggak sampai? Ada. Satu, siapa namanya? Nabi bilang kepada sahabat Mu'adz. Udah lewat doanya. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlumi. Takutlah kamu Mu'adz sama doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa dia dengan Allah itu enggak ada penghalang. Tembus. Berarti ada doa yang ada penghalang. Apa penghalang doa? Nomor satu nih, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu kata ulama, siapa yang durhaka kepada orang tua, maka 1000 doa wali pun tidak akan tembus. Karena ini penghalangnya doa. Penghalangnya adalah durhaka sama orang tua. Hijab. Mahdi. Terus apa lagi? Nabi SAW pernah lewat. Ada orang doa. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kata Nabi. Fa'an la yustajabun. Itu hanya nggak dikabulkan. Sahabat nanya. Kenapa kok nggak dikabulkan ya Rasul? Kata Nabi. Fama ta'amuhu haramun, yang dia makan haram. Wa masyrabuhu haramun, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haramun, yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikelilingi sama yang haram-haram. Makan barang haram, minum barang haram, pakai pakaian haram. Doanya mahjub. Terhalak. Mahjub itu terhalak. Jadi betul ada doa yang tembus. Semua doa pasti dikabul. Iya, kalau tembus. Kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, nggak bisa. Mahjub. Nah, makanya kita perlu istighfar. Kalau sebelum doa kan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Itu dalam rangka apa? Nah, membuka hijab-hijab itu. Gitu ya. Jadi jangan kemudian apa-apa syirik. Nggak boleh. Apalagi kita langsung nuduh orang. Nuduh orang syirik itu berbahaya. Ya, bisa kembali kepadanya. Nah, hari ini banyak dikit-dikit syirik. Polisi syirik. Dia menentukan ini syirik, ilmunya kurang. Ka'bah itu setiap tahun dari zaman dahulu dicuci. Nyuci
benda suci. Ka'bah itu kan cuman benda, ya kan? Benda dicuci. Nah kalau sekarang misalnya Bapak ada nyuci benda suci, Al-Quran itu dibersihkan, ya kan? Gini kan, dicium, syirik. Entahlah, kan gitu. Ya, kita jangan kemudian apalagi terhadap sesuatu yang dimuliakan Allah. Ya, karena apa? Karena dalam Al-Quran wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu akan menjadi tanda ketakwaan kepada hati. Ya. Oh, dulu itu zaman Nabi itu biasa. Biasa sahabat ngalap barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ngalap berkah. Tentu keberkahan itu datang dari Allah, tapi Allah titipkan keberkahan itu ada di orang tua, ada di anak, ada di guru. Allah titipkan keberkahan itu. Makanya kita ngambil berkahnya di situ. Ambil berkah dari langit. Gimana caranya? Ya kan, ngambil berkah di doanya orang fakir, ngambil berkah di doanya orang miskin, berkahan ada di sana. Nah itu ya. Jadi 7 atau sesuatu yang membahayakan atau yang merusak. Yang pertama itu adalah asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya gini deh. Kita nggak bawa HP ketinggalan di rumah. Itu gelisah. Oh, susah kayaknya hidup ini susah. Wah itu kalau pakai definisi syirik, itu syirik banget itu. Bukan, kita itu as-somad, hanya percaya sama Allah, yakin sama Allah. Jadi suka berlebihan. Yang kedua was-sihra, sihir. Ini juga sesuatu yang, kenapa sihir dianggap sesuatu yang merusak, membahayakan? Nomor satunya karena membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Karena sihir itu dulu di dalam Al-Quran diajarkan ayatnya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun falan takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dulu ada malaikat namanya Haman. Nah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut Marut. Nama malaikatnya di dalam Al-Quran disebut Harut Marut. Itu diutus ke dunia untuk mengajarkan sihir. Tapi untuk mengajarkan sihir maksudnya apa? Ini tuh bahaya. Dikasih tahu innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini tuh ujian, bahaya. Wa ma yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir itu dulu untuk memisahkan di antara pasangan. Jadi apa namanya? Kalau sekarang betul pelet. Ya. Tapi tujuannya untuk supaya ini sama ini pisah, diambil. Sihir. Jadi pokoknya sihir itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk memberikan madarat kepada orang yang disihir. Ada Pak sihir? Ada sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat ada. Dan kalau kata dulu saya, sihir yang paling yang hebat itu bukan kemudian yang masukin paku ke perut, kemudian nanti yang ada ininya, itu mah receh kata kiai saya, gampang. Sihir yang berat itu adalah sihir yang orangnya itu nggak ngerasa kalau disihir. Kemudian dia sakit terus ke rumah sakit, uangnya habis, keluarganya berantakan. Nah, itu sihir yang dia ditinggali istrinya, anaknya nggak mau ngurus, habis hartanya dia sendirian. Nah, itu sihir yang utama, yang berat. Kalau memang dasarnya memang ada orang ya yang membuat dia seperti itu. Bukan karena memang kelakuannya, ada kiriman. Sihir itu ada.
Kemudian yang ketiga, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh orang yang Allah muliakan, Allah jaga nyawanya kecuali dengan hak. Misalnya hak itu apa? Kisos. Nah, orang bunuh orang. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi SAW, aku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya berperang. Sampai kapan aku berperang ini? Sampai orang-orang ini bersyahadat, alias masuk Islam. Dia terbukti Nabi itu berhenti perang setelah Fathu Makkah. Berhenti. Karena apa? Karena orang-orang berbondong-bondong, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, udah berhenti. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, itu berhenti. Nabi berhenti perang, kemudian apa? Karena orang-orang bersyahadat. Nah, kata Nabi, kalau orang sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, syahadat, sholat, zakat, aswamu minni dima'ahum, mereka semua hartanya, nyawanya terjaga dari saya, alias tidak akan saya lindungi, illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam, kecuali dia membunuh baru dibunuh, kecuali dia mencuri potong tangannya. Nah, ini jadi membunuh itu tidak dibenarkan. Sekarang itu mungkin karena media ya, dari dulu mungkin udah ada, tapi sekarang kebuka, orang gampang banget membunuh. Ya, dimasukin koper, dipotong-potong, ditaruh di kali, gampang sekali. Nyawa kok kayak nggak ada harganya, padahal itu bingungnya kan, dan itu adalah dosa yang termasuk dosa yang besar. Yang ketiga, yang keempat, wa aklar riba, dan makan riba. Nah, ini riba ini juga semua ulama sepakat, karena ini qat'i, yang namanya riba itu haram, sepakat. Karena ayatnya qat'i, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Qat'i. Yang jadi perbedaan pendapat adalah apakah bunga bank itu sama dengan riba. Nah, itu. Sebab di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi, terus sampai ulama-ulama besar itu nggak ada bank. Bunga bank itu baru. Abad 19, tahun 1800-an. Nah, ada dua kelompok ulama besar. Ulama di Pakistan sama ulama di Mesir. Ulama Pakistan bilang bunga bank itu haram, Abul A'la al-Maududi. Haram. Kenapa haram? Karena ada lebihnya itu loh. Sementara ulama Mesir bilang bunga bank itu enggak haram. Kenapa haram? Karena alasan riba haram itu bukan lebihnya, tapi zalimnya. Zalimnya. Yang di sini alasan riba haram karena lebihnya, yang di sini karena zalimnya. Jadi kalau di sini yang bunga bank itu lebih, riba lebih. Oh, sama nih ilatnya, haram ikut. Namanya kias. Yang di sini bilang enggak, itu karena zalim. Jadi bunga bank itu ya halal aja, orang yang dikerja di bank boleh. Mesir. Nah, ini dua pendapat besar, bukan kecil nih. Satu ini Azhar, ini Pakistan. Ya apa? Nah, jadi bahkan kalau misalnya kita di negara manapun, di negara Islam manapun itu bank ada, ya, bank tetap ada. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan pendapat ini masih lestari, belum ada kesepakatan ijma. Tidak ada. Jadi jangan kemudian kita bilang ke orang yang kerja di bank, wah, Anda ini pekerja-pekerja riba nih, penduduk-penduduk neraka ini. Iya, ya. Ada bapak yang kerja di bank sudah? Ada ya? Wah, kelar riba. Terus kita mau pilih yang mana? Kan gitu. Bapak mau pilih yang mana?
Kalau saya pilih salah satunya aman, itu aja. Karena yang namanya ijtihad ulama itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dia masih dapat 1 pahala. Ijtihad ulama ya, bukan ijtihad orang awam. Orang awam nggak boleh ijtihad. Ijtihad ulama. Ya. Makanya itu semua ada di kalangan ulama itu sudah masyhur. Yang kelima, yang kelima, wa aklama lil yatimi, dan makan harta anak yatim. Maksudnya gimana? Kok kita bisa makan harta anak yatim? Maksudnya gimana? Dulu itu salah satu tujuan orang menikah itu diantaranya adalah untuk memelihara anak yatim. Jadi ada janda punya anak yatim, dinikahi jandanya, srek. Nah, hartanya anak yatim ini kan ada dipegang ibunya. Ya karena dia suaminya kan dia pengelola harta. Nah, itu dia makan harta anak yatim. Aku malih dulu karena dulu belum ada apa yang ngumpulin harta itu, ngumpulin sedekah. Basnas dulu belum ada Basnas itu. Ada Baitulmal ada tapi di pusat. Nah, itu jadi makan harta anak yatim. Kalau sekarang siapa? Ya itu. Hati-hati ya orang-orang yang memang titip buat anak yatim. Saya tuh paling nggak mau karena beras kali. Ya, heeh. Titip buat panti asuhan, bikin panti asuhan tuh saya nggak berani. Nah, mengasuh anak yatim aja nggak berani. Karena kalau mengasuh anak yatim itu harus memperlakukan dia sama dengan anaknya, sama, nggak boleh beda. Ah itu hati yang belum bisa. Ini anak kandung, ini anak ora. Nah mendingan nggak usah ngasuh, nyantuni aja. Ini nyantuni aja. Itu lebih selamat. Tapi kalau bisa ya silakan. Kalau bisa bagus sekali itu. Nabi bilang ana wa kafilul yatim hakada. Saya bersama orang yang mengasuh anak yatim besok di surga kayak ini. Saking dekatnya. Kemudian wattawalli yaumaz zahfi. Oh, satu lagi adalah orang yang berpaling pada hari perang, ya, pada hari kesulitan, orang-orang ikut bencana, dia malah pergi, nggak ikut nolong. Ada orang, ada perang, dia malah berpaling ke musuh. Pokoknya orang yang tidak ikut serta dalam urusan umat Islam itu dianggap bukan umat Islam. Nabi bilang begitu. Kata Nabi SAW, apa? Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna atau falaisa minhu. Siapa yang enggak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk golongan umat Islam. Ini artinya apa? Kita tuh harus ada keberpihakan. Namanya al-wala. Dan harus ada ketidakberpihakan. Namanya al-bara'. Jadi ikan satu al-wala wal baro, harus ada keberpihakan kita. Umat Islam itu berpihak pada keadilan, kejujuran, kebenaran, wala kita. Kita tidak berpihak pada kezaliman. Ya. Jadi at-tawalli yaumaz zahfi. Kemudian yang ketujuh wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Menuduh perempuan baik-baik, perempuan mukmin berzina. Ini juga nggak boleh. Ya, mudah-mudahan artis-artis kita itu terlindungi. Karena belum cerai sudah nuduh ini selingkuh. Oh, itu bahaya itu. Ya. Karena dalam hukum Islam itu orang diakui berzina itu kalau sedang menghadirkan di arba'i syahadatin, 4 saksi. Ya. Besar. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 7
7 bahaya, 7 dosa besar yang harus kita hindari. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali sebaik-baik amal ilallahi kepada Allah atau di sisi Allah adwamuha yang langgeng, yang lestari, yang kontinu wa in qalla meskipun sedikit. Mendingan kita baca Quran sehari 1 halaman. Saya mewajibkan santri saya setiap hari, setiap habis subuh baca Qurannya 1 halaman, maksimal 2 halaman, 1 lembar. Ini udah paling baik. Jangan lebih. Itu mending, tapi setiap hari itu jauh lebih baik daripada hari ini baca 1 juz, besok nggak baca. Lusa nggak baca. Dia bilang, kemarin kan udah baca sejuz. Entar aja. Jadi mendingan sehari 1 halaman. Nah kita itu Bapak, Ramadan sudah berlalu 2 bulan. Ya, pertanyaannya, apa yang tersisa dari Ramadan tuh? Apa yang tersisa? Apa yang masih nyisa? Puasa enggak ya kan? Udah pasti. Hilang kan puasanya tiap hari. Masih ada yang lanjut puasa tiap hari. Ya barangkali ada puasa Shaumud Dahr. Dia puasa, saya punya guru namanya Kiai Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Battah di Blok O, Blok M, Al-Mahfuz. Itu puasa setiap hari. Dia buka cuma 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 hari doang dalam setahun. Jadi kalau ngundang dia siap, pasti nggak bisa nyuguhin apa-apa. Kalau ngundang beliau balak. Itu santrinya beliau, muridnya Mbah Ali Maksum sama muridnya Syekh Yasin Padak yang ada di Mekah. Beliau di Mekah sekitar 20 atau 25 tahun. S2, S3-nya di Mekah. Itu puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Setiap hari. Ya. Nah, kita habis lebaran, ada yang puasa? Enggak, berarti enggak ada yang tersisa dari puasa ya. Habis. Sholat malam? 20 rakaat atau 8 rakaat? Enggak ada ya. Habis. Apa dong? Harus ada yang tersisa. Baca Quran itu udah paling gampang. Baca Quran. Nah pertanyaannya, kenapa kemarin kita bisa puasa, bisa sholat, bisa baca Quran di Ramadan? Kenapa Pak? Kenapa kita bisa semangat baca Quran, baca sholat, puasa? Kenapa bisa semangat? Karena pahala. Aduh ya. Udah tahu kan pahala baca Quran tuh gede. Apa Pak? Jawabannya cuma satu. Karena bareng-bareng. Iya kan coba puasa sendiri. Tarawih sendiri. Bareng-bareng. Nah maka supaya kita bisa dawam, lanjut don, bareng-bareng. Serupa itu. Ayo baca Quran nak bareng sama ayah. Ayo yang anak ya ayah baca Quran. Sebentar aja 1 halaman. Nggak lama 1 halaman lagi. 5 menit. Kalau masih kurang, kalau masih kebanyakan setengah halaman. Setengah halaman. Masa sih nggak bisa baca Quran setengah halaman? Pak, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu pahalanya 2. Oh yang lancar, pahalanya cuma 1. Kayak saya nih lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lancar, pahalanya cuma 1. Tapi kalau yang 2, kalau yang terbata-bata, pahalanya 2. Apa pahalanya 2? 1, pahala dia baca Quran. 2, pahala dia kok berusaha keras untuk baca Quran meskipun terbata-bata. 2. Jadi jangan, saya baca Qurannya belum lancar. Justru kalau belum lancar baca Quran, biar lancar nanti lama-lama lancar. Dan itu apa? Ini lisan kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala buat ngomong, ya kan? Buat bicara, melafadzkan kalimat, mengucapkan kalimat. Nah, kalimat yang paling utama yang kita ucapkan itu Al-Qur'an. Jadi sehari kita nggak baca Quran, itu kita maksiat lisan gitu loh. Guru saya Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir, cukuplah lisan kita ini bermaksiat dengan tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari. Sehari nggak baca Quran, maksiat. Pak Ibu kan saya baca Quran di dalam sholat. Iya orang malas itu ada aja alasannya.
Baca Quran. Luangkan waktu sebentar aja. Nggak lama, paling 2 menit kalau setengah halaman. Paling lamanya 5 menit kalau satu halamannya. Baca Quran ini. Ya. Nah ini. Jadi. Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Di dalam riwayat yang lain. Ma qalla wastaqama khairun mimma kathura wa alha. Suatu yang sedikit tapi ajak. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka ratbun min dzikrillahi ta'ala. Rawahul Baihaqi an Mu'adz. Sebaik-baik amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah antamuta, kamu mati, walisanuka, dan lisanmu ratbun, basah, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah. Ibadah itu dibagi 3. Ibadah kita dibagi 3. 1, ibadah hati. Niat, sabar, syukur, mahabbah, cinta, ya, husnudzon, baik sangka, apalagi qanaah, tawakal, itu ibadah hati. 2, ibadah lisan. Ibadah lisan lagi-lagi nomor 1-nya baca Quran. Baru kemudian zikir nomor 2. Zikir itu ya baca kalimat-kalimat thayyibah, baca sholawat, itu zikir. Nomor 3-nya bicara baik. Itu levelnya tuh. Bukan ngomong baik, oh saya kan sudah bicara baik. Sudah zikir lisannya. Sudah zikir lisannya. Oh zikir itu dalam hati. Lain, itu pekerjaan hati lain. Ini zikir lisan. Zikir lisan, bunyi. Ya seperti kita baca tasbih, salat. Tahmid, kabih. Nah itu ada ustadz itu yang ya mungkin ya karena belum sampai ngajinya menurut saya. Gak ada zikir itu Allah. Zikir itu harus subhanallah, harus alhamdulillah, harus apa? Allahu Akbar, harus ada lanjutannya atau sebelumnya. Gak boleh zikir Allah. Tuh. Nah ini yang ngaji ya. Zikir utama itu adalah zikir lafzul jalalah. Qad aflaha man tazakka wa dzakaras ma rabbih. Menyebut nama Allah. Nama Allah itu bukan subhanallah. Nama Allah itu bukan Allahu Akbar. Nama Allah itu ya Allah. Itu nama Allah. Nah kan zikir lafaz Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir utama. Oh nggak boleh, itu gimana? Oh? Di dalam Quran itu banyak kalimat-kalimat Fadhkurismallah, sebutlah nama Allah. Nama apa? Kalau kita alhamdulillah itu kita memuji Allah. Kita subhanallah itu kita mensucikan Allah dari keburukan-keburukan. Allah nggak mungkin nggak adil, Allah nggak mungkin nggak baik, Allah mustahil berbuat sesuatu yang merugikan kita, mustahil. Itu namanya subhanallah. Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah. Oh yang besar itu hanya Allah, yang lain kecil. Tapi nama Allahnya ya Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allah. Nah ini ada yang nggak paham, sehingga melarang orang zikir lafaz Allah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Namanya yang mana Tuhannya? Ya Allah itu. Nah, zikir apa? Ibadah hati, ibadah lisan, nomor 1-nya baca Quran, nomor 2 zikir, baru kemudian berbicara yang baik. Sholawat masuk ke zikir. Nah, yang berzikir, lisan ini zikir. Nah, zikir itu sebanyak-banyaknya. Ya kan? Sebanyak-banyaknya itu berapa? Walkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah. Zikirlah Allah sebanyak-banyaknya. Berapa? 4 juta. Berapa? Karena kita nggak tahu berapanya, Nabi menjelaskan. Oh kalau habis sholat tasbihnya 33.
Boleh nggak? Ah, saya lagi semangat pengen bikin sama Allah, tasbihnya saya bikin 87. Kalau ngikutnya ke Quran tadi, oh boleh, kata Allah suruh bikin kok kata Allah, Nabi emang nggak kata Allah. Nabi bilang udah 33, 33 aja, apa usah ditambah, nggak usah dikurangi. Riwayatnya Abdullah bin Umar, riwayatnya Abu Hurairah atau saya kebalik loh, itu 10. Maka saya pakai kalau lagi kepepet buru-buru 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Kepepet. Nah ini jangan dipakai nih yang 10 mentang-mentang tahu terus sih. Oke. Ya misalnya kita buru-buru lagi di rest area atau apa gitu ya. Jangan nggak zikir sama sekali. Dikit. Nah termasuk berdoa. Ada ustadz itu Allah kok viral ya yang nggak tahu ya hari ini ya. Jadi kalau ada orang habis sholat terus dia langsung berdiri, itu justru dia melaksanakan sunnah Rasul. Karena Rasul SAW riwayat Imam Ahmad, setelah sholat beliau berdiri. Tuh, dia nggak tahu Rasulullah berdiri itu ngapain. Apakah setiap Rasul habis sholat selalu berdiri itu pergi? Yang kedua, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan, baca doa sesudah sholat. Makanya Imam Bukhari ngasih judul ad-du'a'u ba'da sholah. Ad-du'a'u fis sholah. Ada yang bilang, bacalah doa dubura kulli sholah. Yang dimaksud dubur di situ adalah bukan selesai sholat, tapi ketika mau salam. Ketika mau salam, habis tahiyat selesai mau salam baca doa di situ. Nah memahaminya gitu dia enggak, itu pemahaman situ. Kalau pemahaman ulama-ulama enggak gitu, dubur itu ya selesai. Makanya Imam Bukhari ngasih judulnya ad-du'a'u ba'da shalah, doa setelah selesai sholat. Nanti habis sholat itu doa. Cuman emang habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung doa ya enggak dong, zikir dulu. Nah, zikir itu yang ada yang bilang juga, iya nggak apa-apa sih, pendapat kan boleh beda. Tapi saya mau kasih tahu, kalau sampai bilang yang sunnah itu adalah zikir yang diam, enggak. Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari Nabi SAW, apa sahabat Abdullah bin Abbas bilang, inna raf'as sauti bidzikri ba'dal maktubati kana fi abdin Nabi SAW. Sesungguhnya meninggikan suara. Dan kalimatnya begitu, inna raf'as sauti ba'dal maktubati hina yansarifun nasu ba'dal maktubati kana fi ahdin Nabi SAW. Dikir meninggikan suara dengan berzikir setelah mereka selesai sholat 5 waktu, clear kalimatnya begitu, adalah terjadi di masa Nabi. Kira-kira nih prakteknya kayak gimana? Imajinasikan meninggikan suara setelah sholat 5 waktu dengan berzikir. Itu kira-kira masing-masing apa bareng-bareng? Di sini subhanallah, di sini alhamdulillah, di sini astagfirullah. Sendiri-sendiri meninggikan suara atau bareng-bareng? Itulah kenapa Sayyidina Umar membareng-barengkan, menjamaahkan sholat tarawih. Karena di sini suratnya ala-ala, di sini anna, wah chaos, jadi satu jamaah. Jadi zikir berjamaah habis sholat dengan suara tinggi, dengan suara keluar, itu bagian dari praktik yang terjadi di masa Nabi. Kalau praktik terjadi di masa Nabi, nabinya ada nggak? Ya pasti ada. Pasti ada. Wah nanti ganggu yang sholat. Oh. Ya masa sahabat itu kemudian dianggap mengganggu sahabat yang lain, yang disalahkan ya yang datang belakangan. Kenapa situ masbuk? Kan kita udah duluan. Kok dianggap kita yang mengganggu? Datang situ suka apa? Suka kebalik. Ya. Jadi ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah fisik. Apa contoh ibadah fisik? Haji. Haji itu ibadah fisik. Kita mulutnya diam. Tawaf diam, sa'i diam, wukuf diam. Sah. Nggak usah ngomong, diam aja. Sah. Karena haji itu ibadah
fisik. Puasa ibadah fisik. Nah, yang menggabungkan ibadah hati, fisik, lisan, sholat. Ada semua. Ada niat, ada ngomong, baca Fatihah. Nah, makanya baca Fatihah itu, makmum baca Fatihah nggak kalau imam baca Fatihah? Ada yang bilang baca, ada yang bilang enggak. Imam Bukhari nih ngasih judulnya tuh Babu wujubi qiraatil Fatihati lil imami wal ma'mumi fil hadari was safari wa fi ma yajharu bihi wa ma yukhafin. Kata Imam Bukhari, bab wajibnya baca Fatihah bagi imam dan bagi makmum, baik sholat di rumah atau sholat di perjalanan, baik sholatnya itu sholat yang ada suaranya maupun yang nggak ada suaranya. Kata siapa? Imam Bukhari. Terus hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Gak sah sholat orang yang gak baca Fatihah. Sah. Itu kata Imam Bukhari. Jadi kalau ada yang, saya ini yang sunnah itu justru nggak mengikuti, yang sunnah itu justru nggak baca Fatihah. Udah imam baca ya udah itu. Oh, mau bilang Imam Bukhari itu nggak sunnah. Ya, yang mengikuti sunnah itu perhatikan orang-orang yang ngomongnya, oh ini mengikuti sunnah, perhatikan abis imam baca Fatihah dia baca Fatihah enggak? Enggak. Lah kan katanya ikut sunnah. Kalau ikut sunnah kan ikut hadis. Kalau ikut hadis kan nomor satunya Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang bab wujubil qira. Wujubi qiraatil Fatihah. Wajib baca Fatihah ini. Imam, makmum wajib dua-duanya. Baik di sholat yang di rumah atau ketika jamak qashar di perjalanan. Baik suratnya bunyi atau enggak bunyi. Sholatnya bunyi atau enggak bunyi. Buat zuhur. Karuan. Imam baca kan, kita baca. Sama-sama nggak dengar, baca. Sekarang yang bunyi, imam baca, kita diam dengerin, ya kan? Kalau ada Quran dibaca, kita suruh dengar. Dah, dengar, selesai dia baca, kita baca sendiri. Karena itu kata Imam Bukhari dan mazhab Syafi'i mengatakan wajib pada mati. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat, rukun kita. Nggak gugur gara-gara dibaca sama orang, gara-gara dilakukan sama orang lain. Enggak. Ya. Pak, mazhab lain ada? Betul. Mazhab lain ada, betul. Qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Betul, ada. Nah, cuman kan kenapa mau ikut siapa kan gitu. Kita mau ikut siapa? Nah, ikut siapanya itu mau satu gelondongan atau saya ini ambil yang ini ambil yang ini. Orang nggak pernah ngaji sama sekali. Nggak pernah ngaji fikih Syafi'i, fikih Malik, fikih Hanafi, fikih Ahmad. Nggak pernah. Kok tiba-tiba saya ikut ini, ikut. Mah. Oh, orang kok semau-maunya. Ibadah kok semau-maunya. Iya. Nah, ini pentingnya kita ngaji fikih. Satu ala, satu dulu. Oh, Syafi'i dulu boleh. Mau Maliki dulu boleh. Ngaji dulu satu mazhab. Penting. Kata kok, kita kan nggak usah mazhab-mazhaban. Loh, kok nggak usah ya? Di mana tuh? Dari mana? Dari Quran, dari hadis. Belajar salat dari Quran nggak ada. Hah? Jadi yang ketiga itu ibadah fisik. Nah, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka radbur min dzikrillah. Terakhir satu lagi. Ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Dawud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa yasumu yawman wa yuftiru sawman. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Dawud. Puasa yang Allah cintai adalah puasanya Nabi Dawud. Wa kana yanamu nisfal laili. Nabi Dawud itu tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, lalu tidur lagi seperenamnya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu puasa sehari, nggak puasa sehari.
Oke. Ini yang bilang siapa? Nabi. Pertanyaannya, Nabi pernah gak puasa Daud? Tidak. Hah? Betul puasa Daud, Nabi bilang puasa Daud tuh Allah suka. Paling Allah suka tuh puasanya Daud. Pertanyaan, Nabi pernah nggak puasa Daud? Tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan Nabi puasa Daud. Nggak ada. Terus kita gimana? Boleh, boleh, bukannya nggak boleh. Tapi jangan bilang itu sunnah Nabi gitu loh. Gara-gara ada hadisnya, kemudian itu sunnah. Ya, nanti nih mau kurban nih. Wah, banyak yang bilang nih, sunnah Nabi begini, urusan kurban sunnah Nabi begini, sunnah Nabi ini. Nanti dulu, dilihat dulu. Ini ya. Kalem. Jangan, ya waras. Jangan gitu-gitu. Sunnah Nabi tapi dia nggak tahu. Jadi apa namanya? Betul bahwa puasa Nabi Daud itu Allah suka puasanya Nabi Daud. Dengan cara sholatnya Nabi Daud Allah memang suka. Tapi jelas yang utama, yang paling utama yang jadi teladan itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dengan cara kita sendiri, ya. Masih ada waktu. Sedikit lagi ya. Ahabul kalami ilallahi. Satu nih terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ahabul kalami ilallahi azza wa jalla ayyakul al-abdu subhanallah wa bihamdi. Ahabul a'mali, ahabul kalam. Ucapan rawat Tirmidzi an Abi Dzar. Ucapan yang Allah suka itu adalah seorang hamba berkata subhanallah wa bihamdi. Tentu tidak hanya ini yang Allah suka, kan gitu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Ada subhana rabbiyal subhanallah bihamdihi subhanallah apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Itu ada enggak? Khafifatani fil lisan taqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, artinya apa Bapak? Nabi itu berhadapan dengan orang yang banyak. Dan Nabi itu adalah orang yang paling tahu sahabatnya. Sehingga ketika berhadapan dengan sahabat ini, oh kamu ini kamu ini. Itu bisa beda-beda. Dengan ucapan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya misalnya sahabat bilang, ya Rasul, kasih saya nasihat. Apa amal yang membuat saya masuk surga? Nah itu titik. Oh kamu ini beda. Ini beda, ini beda. Jadi nggak bisa semua hadis itu kemudian berlaku bagi setiap orang. Enggak. Contoh nih. Ini anak kecil. Anak kecil. Hai. Iya. Kamu TPA atau TK nggak dulu? Sekarang udah SD kan? Dulu TK. Pernah dengar ini nggak diajarin sama bu guru waktu TK atau TPA? Hadis la taghdab, jangan marah. Pernah? Itu bahaya itu. Itu bahaya. Kenapa? Karena hadis itu Nabi sampaikan ketika sahabat Abu Darda tanya. Abu Darda tanya, ya Rasul, kasih nasihat saya. Ausini ya Rasulullah. Rasul bilang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Di ayat yang lain tambahan, walakal jannah. Kamu surga. Kenapa Nabi bilang la taghdab? Karena Abu Darda itu ngamukan. Tukang ngamuk. Loh kok anak-anak diajarin jangan marah. Mereka harus marah kalau makanannya diambil. Mereka harus marah kalau dicubit. Harus. Kok diajarin jangan marah. Kenapa? Karena gurunya nggak tahu sababul wurudnya. Ada hadisnya langsung pakai. Wah bagus nih hadis. La taghdab. Coba.
Itu hadis kepada Abu Darda. Riwayat hadis semua mengatakan wa kana ghaduba. Abu Darda tuh gampang marah. Maka Nabi bilang la taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Maksudnya apa? Ya kamu tuh jangan marah lagi, jangan ngamukan. Kan gitu. Ya, buat Pak Andi yang orangnya tenang, santai, hatinya luas, nggak berlaku habis itu. Yang mana ya? Iya. Belakangnya keris. Goloknya diupetin di sini. Nah, sekarang subhanallah bihamdi. Kalimat yang dari Nabi itu berlaku buat siapa? Karena nggak ada asbabul nuzulnya, maka asbabul wurudnya, maka bisa berlaku untuk semua. Nah, ada riwayat kalau orang ruku atau sujud itu ada riwayat dua. Ada banyak sebetulnya, tapi yang masyhur dua. Yang pertama subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la kalau sujud, sama subhana rabbiyal azimi waktu ruku. Nggak pakai wa bihamdi. Riwayatnya Imam Muslim nggak pakai bihamdi. Riwayatnya Abu Dawud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mana di antara Bapak yang pakai subhana rabbiyal azimi titik? Nggak ada. Pakai wa bihamdi. Kan ini ada dua riwayat. Mana yang lebih unggul, dalam hati lebih unggul, itu lebih prefer kita gunakan. Kata ulama yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa? Padahal kalau dari sisi periwayat yang ini yang nggak pakai wa bihamdi itu lebih sahih. Kenapa? Karena yang ini itu lebih sesuai dengan Al-Qur'an. Al-awfaq di kitabillah. Paling sesuai dengan Al-Qur'an. Quran bilang apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi, kalau tasbih itu dengan memuji, maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ulama ya, sesuai dengan ini subhanallah wa bihamdi, dan memuji Allah dengan tahmid. Nah, ada amalan yang kita baca setelah sholat sunnah fajar menjelang qomat subuh. Jadi habis adzan sholat sunnah 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu insya Allah qomat belum selesai, udah selesai kita. Ya. Jadi habis adzan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, lalu baca itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kok nggak kok nggak sempat waktunya? Baru sampai 50 udah qomat. Ya udah. Nanti habis sholat subuh terusin. Atau nggak sempat, bangunnya udah qomat. Jadi nggak sempat. Nah, habis sholat subuh bacain. Ya. Itu amalan di antara yang memperluas rezeki. Ya, memperluas rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana la tad'a' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa anta radil anna ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.